Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan risalah langit kepada umat manusia. Agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad adalah penyempurna dari agama yang dibawa para Nabi dan Rasul sebelumnya. Beliau menyebarkan agama Islam kepada umatnya dengan penuh perjuangan. Nabi Muhammad SAW mengalami hidup yang berliku meski menjadi manusia istimewa dan pilihan Allah. Terlebih ketika menyebarkan ajaran Islam, beliau menghadapi berbagai macam rintangan, tentangan, penolakan, halangan, dan bahkan upaya pembunuhan. Meski demikian, beliau menghadapi itu semua dengan penuh kasih sayang. Karena Nabi Muhammad SAW diutus Allah ke dunia itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai rahmat bagi semesta Allah, tanpa terkecuali satu makhluk pun. Dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah juga menegaskan bahwa dalam diri Nabi Muhammad SAW terdapat suri teladan yang baik atau uswah hasanah. Karena itu, setiap muslim harus mengetahui kisah hidup Nabi Muhammad SAW agar bisa meneladaninya dengan baik dan benar. Yang pertama, kita akan mengisahkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada banyak pendapat dan riwayat terkait dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Namun menurut riwayat yang paling masyhur, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah, yaitu tahun di mana Raja Abraha dari Yaman dan pasukan bergajahnya menyerang Ka'bah. Persisnya pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 20 atau 22 April 571 Masehi di Mekah. Pendapat ini didasarkan pada sebuah riwayat Imam Ibnu Ishaq dari Sayyidina Ibnu Abbas. Rasulullah dilahirkan di hari Senin, tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal di tahun gajah. Diriwayatkan bahwa banyak kejadian ajaib dan luar biasa terjadi, baik pada saat-saat sebelum dan sesaat setelah Nabi Muhammad SAW lahir. Pada malam menjelang kelahiran Nabi, pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat, dan ribuan malaikat turun ke bumi. Bulan terbelah, bintang-bintang bersinar terang, dan burung-burung yang penuh cahaya memenuhi rumah Sayyidah Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW. Sementara sesaat setelah Nabi Muhammad lahir, jin tidak bisa lagi mengintip berita langit. Arsy bergetar hebat. Seluruh langit dipenuhi cahaya sehingga menjadi terang benderang. Istana Kisra berguncang begitu dahsyat sehingga menyebabkan 14 balkonnya roboh. Api abadi yang disembah umat Majusi padam. Gereja di sekitar Buhaira roboh. Dan bahkan Ka'bah juga ikut bergetar selama 3 hari. Karena bahagia menyambut kehadiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bukanlah pemberian manusia. Beliau adalah nama yang disampaikan Allah kepada ibundanya, Sayyidah Aminah, dan kakeknya, Abdul Muthalib, melalui malaikat dan isyarat mimpi. Dalam satu riwayat, seperti tercantum dalam Al-Sirah Al-Nabiwah karya Ibnu Hisham, Sayyidah Aminah didatangi malaikat ketika sedang mengandung. Kepada Sayyidah Aminah, malaikat tersebut menginformasikan bahwa anaknya yang berada dalam kandungan itu adalah pemimpin umat dan meminta agar menamainya Muhammad. Begitu juga dengan sang kakek Abdul Muthalib. Beliau mendapatkan inspirasi nama Muhammad dari mimpinya. Jadi, pada saat cucunya lahir, Abdul Muthalib membawanya ke dalam Ka'bah dan bertawaf. Setelah itu, ia keluar dan melewati kerumunan massa. Mereka kemudian bertanya kepada Abdul Muthalib perihal nama cucunya itu. Maka dijawablah kalau nama cucunya adalah Muhammad. Orang-orang kembali bertanya mengapa dinamakan Muhammad. Sebuah nama yang terdengar asing di telinga masyarakat Arab pada saat itu. Karena tidak seorang pun dari nenek moyang dan bangsa Arab yang sebelumnya menggunakan nama tersebut. Sesungguhnya aku sangat ingin semua penduduk bumi memujinya, jawab Abdul Muthalib. Secara bahasa, Muhammad berarti yang dipuji ataupun yang terpuji. Nabi Muhammad SAW adalah yatim piatu sejak kecil. Beliau ditinggal wafat ayahnya, Sayyidina Abdullah, ketika masih di dalam kandungan.
Sang ayahanda jatuh sakit dan kemudian wafat dalam perjalanan balik ke Mekah setelah sebulan berdagang di Syam. Beliau kemudian dimakamkan di Madinah. Sementara sang ibunda, Sayyidah Aminah, wafat ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Nabi Muhammad hidup bersama sang ibunda selama 3 tahun atau hingga beliau berusia 6 tahun. Saat usia 1 tahun, beliau hidup bersama dengan ibu susunya, Sayyidah Halimah As-Sa'diyah di kampung Bani Sa'd. Waktu itu, keluarga Arab kota memiliki kebiasaan untuk menitipkan anak mereka yang baru lahir kepada perempuan desa atau gurun untuk disusui. Hal ini dilakukan agar mereka terhindar dari penyakit yang ada di wilayah perkotaan, agar anaknya memiliki tubuh yang sehat, dan agar anak-anak mereka fasih dalam berbahasa Arab. Begitupun dengan Sayyidah Aminah. Beliau menitipkan anaknya Nabi Muhammad SAW kepada Halimah As-Sa'diyah beberapa saat setelah melahirkannya. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW menghabiskan masa kanak-kanaknya, yaitu masa balita di kampung Bani Sa'd. Kehadiran Nabi Muhammad SAW membawa keberkahan tersendiri bagi Halimah dan keluarganya. Setelah ada Nabi Muhammad SAW, kehidupan Halimah dan keluarganya menjadi lebih sejahtera karena hewan ternaknya menjadi gemuk-gemuk dan beranak banyak. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW kembali hidup dan tinggal bersama sang ibunda. Namun tidak berselang lama, beliau ditinggal wafat sang ibunda. Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Tidak lama kemudian, kakeknya wafat dan Nabi diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Pada saat usia 8 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai bekerja mengembala kambing milik orang kaya Mekah. Setidaknya ada 3 alasan mengapa Muhammad kecil akhirnya memutuskan untuk bekerja menggembala kambing. Yang pertama, membantu meringankan beban ekonomi Abu Thalib. Yang kedua, menggembala kambing tidak butuh modal. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad senang berada di padang yang luas, karena di sana beliau bebas merenungkan segala sesuatu secara mendalam tanpa ada yang mengganggunya. Beliau menjadi penggembala kambing kurang lebih selama 4 tahun. Dan pada saat usia 12 tahun, beliau diajak Abu Thalib untuk ikut dalam kafilah dagang ke Syam. Sejak saat ini, beliau semakin menekuni dunia perdagangan. Hingga suatu ketika seorang saudagar kaya Mekah, Sayyidah Khadijah, membuka lowongan kerja bagi siapa saja untuk menjajakan barang dagangannya. Abu Thalib mendengar hal itu dan kemudian menawarkannya kepada Nabi Muhammad. Beliau pun menerima tawaran tersebut. Tugas pertama Nabi Muhammad adalah berniaga ke negeri Syam. Beliau ditemani Maisaroh, budak Sayyidah Khadijah, dengan membawa barang dagangannya berupa kain-kain. Berkat kerja keras, sikap jujur, dan amanah, Nabi Muhammad SAW berhasil menjajakan barang dagangannya. Semuanya laku terjual dan untung banyak. Setelah mendengarkan cerita dari Maisaroh, Sayyidah Khadijah terkesima dengan sikap dan perangai Nabi Muhammad SAW dalam mendagangkan barang dagangannya. Dalam beberapa buku disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah menjadi pemimpin kafilah dagang ke luar negeri pada saat usianya baru 17 tahun. Beliau berdagang hingga ke 17 negeri lebih, di antaranya Syam, Yordania, Bahrain, Busra, Irak, Yaman, dan lainnya. Dalam sirah Nabawiyah, Al-Mubarakfuri menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menggandeng As-Syaib bin Abu Syaib sebagai rekan bisnis saat awal-awal memulai bisnis. Bagi Nabi, Abu Syaib adalah rekan terbaiknya dalam bisnis, tidak pernah berselisih dan tidak curang. Dan inilah sedikit kisah dan biografi Rasulullah SAW dari kelahiran sampai masa remajanya. Semoga kisah ini bermanfaat. Dan jangan lupa bagikan kisah ini kepada teman-teman agar semuanya bisa mendapat manfaat darinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.